Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan dengan saya di channel Bastard Pancap. Kawan-kawan, apakah keyakinan Anda sedang membawa perubahan positif ataukah justru menghancurkan kehidupan Anda sendiri? Nah, kawan-kawan, temukan kebenarannya di balik fanatisme, bagaimana ia menghancurkan dan bagaimana cara menghindarinya sebelum terlambat. Kawan-kawan, fanatisme telah menjadi salah satu fenomena sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai aspek kehidupan, dari agama hingga politik, olahraga, bahkan budaya pop. Fanatisme adalah muncul di mana saja, kawan-kawan. Namun tidak semua fanatisme bersifat positif. Ada sisi gelap yang bisa menghancurkan setiap orang, setiap kelompok, bahkan sebuah masyarakat secara keseluruhan. Video kali ini kawan-kawan akan membahas bagaimana secara mendalam sisi buruk dari sebuah fanatisme, dampak kehancuran apa saja yang akan ditimbulkannya, serta bagaimana cara kita menerapkan untuk cara-cara untuk bisa menghindari fanatisme tersebut. Kawan-kawan, fanatisme adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang memiliki keyakinan atau pandangan yang sangat kuat, bahkan berlebihan terhadap sesuatu, seperti agama, ideologi, olahraga, atau figur publik. Mereka yang terjebak dalam fanatisme, kawan-kawan, cenderung tidak toleran terhadap pandangan atau keyakinan yang berbeda dan seringkali bertindak ekstrim untuk mempertahankan atau mempromot apa yang mereka yakini. Nah, kawan-kawan, fanatisme memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari sekedar komitmen atau dedikasi. Beberapa ciri-ciri fanatisme meliputi yang pertama, yaitu seperti yang saya katakan, yaitu keyakinan yang berlebihan. Orang yang fanatik seringkali memiliki keyakinan yang sangat kuat dan tidak rasional terhadap objek fanatismenya. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan untuk menerima kritik. Orang yang fanatik, kawan-kawan, biasanya sulit untuk menerima kritik atau pandangan yang berbeda. Mereka cenderung menolak untuk berdialog, untuk berdiskusi yang sehat. Kemudian yang ketiga, selalu bertindak ekstrim. Seringkali menunjukkan perilaku ekstrim mereka, seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, dalam upaya mempertahankan keyakinannya. Yang keempat adalah dehumanisasi lawan. Mereka sering melihat orang yang berbeda pandangan dengan mereka sebagai musuh, atau bahkan menganggap mereka bukan manusia. Kawan-kawan, fanatisme dapat muncul dalam berbagai bentuk, tergantung apa konteksnya. Beberapa jenis fanatisme yang umum, kawan-kawan, meliputi fanatisme agama, yaitu keyakinan yang berlebihan terhadap ajaran agama tertentu yang seringkali mengarah pada intoleransi terhadap agama lain. Kemudian fanatisme politik, loyalitas buta terhadap partai politik atau ideologi tertentu yang dapat menyebabkan polarisasi dan konflik horizontal. Kemudian fanatisme di bidang olahraga, itu dukungan berlebihan terhadap tim olahraga mereka yang seringkali diiringi dengan kebencian terhadap tim lawan. Kemudian yang keempat, fanatisme budaya, pengagungan terhadap selebritas, kawan-kawan, atau tren budaya tertentu yang sering mengarah pada obsesi yang tidak sehat bahkan. Kemudian apa saja dampak negatif fanatisme ini? Yang pertama yaitu kehancuran sosial akibat fanatisme. Kawan-kawan, fanatisme dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang merusak tatanan sosial. Beberapa dampak kehancuran sosial akibat fanatisme, kawan-kawan, di antaranya yaitu yang pertama, polarisasi masyarakat. Fanatisme seringkali memecah belah masyarakat menjadi klaster-klaster atau kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Hal ini, kawan-kawan, dapat menyebabkan polarisasi yang tajam dan mengurangi kohesi secara sosial. Kemudian yang kedua, kekerasan dan konflik. Dalam banyak kasus, fanatisme, kawan-kawan, menjadi pemicu utama bahkan kekerasan dan konflik, baik dalam bentuk fisik maupun kekerasan verbal. Contohnya saja adalah konflik antar agama atau antar etnis yang seringkali dipicu
oleh fanatisme. Kemudian yang ketiga, intoleransi. Fanatisme kawan-kawan mendorong sikap intoleran terhadap perbedaan. Baik itu perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat, atau perbedaan identitas. Kawan-kawan, sikap ini bisa menyebabkan diskriminasi dan marginalisasi kelompok tertentu dalam sebuah masyarakat. Yang keempat yaitu dehumanisasi. Ini mengarah pada dehumanisasi ya kawan-kawan, di mana individu atau orang atau kelompok yang berbeda pandangannya dianggap tidak manusiawi atau bahkan layak untuk disakiti. Hal ini seringkali menjadi dasar kawan-kawan bagi tindakan kekerasan dan penindasan terhadap kelompok lain atau orang lain. Kemudian dampak psikologis apa saja akibat fanatisme ini? Kita tahu selain dampak sosial tadi, fanatisme juga memiliki dampak secara psikis yang tentunya merugikan bagi orang yang terjebak di dalamnya. Dampak ini bisa meliputi beberapa hal. Yang pertama, stres dan kecemasan. Fanatisme seringkali menyebabkan orang merasa tertekan dan merasa cemas karena selalu merasa harus mempertahankan keyakinannya dengan cara apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, isolasi secara sosial. Seorang fanatik cenderung menjauhkan diri dari orang-orang di sekelilingnya karena mereka menganggap orang lain memiliki pandangan berbeda. Hal ini kawan-kawan bisa menyebabkan isolasi sosial, kesepian. Yang ketiga, hilangnya identitas diri. Dalam banyak kasus kawan-kawan, fanatisme membuat orang kehilangan atau sering kehilangan identitas dirinya sendiri karena seluruh hidupnya terfokus pada objek fanatismenya. Yang keempat yaitu pengurangan kualitas hidup mereka sendiri. Fanatisme yang berlebihan ini dapat mengurangi kualitas hidup mereka, orang yang fanatik ini, karena mereka mengorbankan seluruh waktunya. Banyak aspek penting dalam kehidupan mereka yang mereka korbankan, seperti hubungan interpersonal, kemudian kesehatan mental mereka bahkan mereka korbankan. Lantas kehancuran apa saja kawan-kawan akibat fanatisme yang pernah ada dalam sejarah? Kita tahu bahwa sejarah mencatat banyak peristiwa tragis yang terjadi akibat fanatisme ini kawan-kawan. Beberapa contoh kehancuran yang timbulkan akibat fanatisme dalam sejarah. Yang pertama yaitu Perang Salib. Salah satu contoh klasik fanatisme kawan-kawan di bidang agama adalah Perang Salib, di mana ribuan orang tewas akibat perang yang dilatar belakangi oleh keyakinan agama yang fanatik. Yang kedua yaitu Holocaust, fanatisme rasial dan ideologis yang diusung oleh Nazi Jerman, menyebabkan pembantaian jutaan orang Yahudi dan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Kemudian yang ketiga kawan-kawan yaitu peristiwa genosida di Rwanda. Fanatisme etnis menjadi pemicu utama genosida di Rwanda, di mana sekitar 80.000 orang suku Tutsi dibantai oleh kelompok ekstremis Hutu dalam waktu yang sangat-sangat singkat, 80.000 orang. Kemudian bagaimana cara kita menghindari fanatisme ini kawan-kawan? Pertama kawan-kawan, pentingnya pendidikan dan literasi. Salah satu cara paling efektif untuk menghindari fanatisme adalah melalui pelajaran, pendidikan, melalui literasi, dengan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai pandangan, berbagai keyakinan. Anda akan lebih terbuka dan lebih toleran terhadap perbedaan. Beberapa langkah kawan-kawan yang bisa kita ambil. Yang pertama, pendidikan multikultural. Ini mengajarkan tentang berbagai budaya dan berbagai pandangan politik sejak dini. Ini dapat membentuk sikap toleransi dan sikap inklusif. Kemudian yang kedua, kritis dalam menerima informasi. Literasi media kawan-kawan dan kritis terhadap informasi yang diterima ini sangat perlu dalam menghindari terjebaknya kita dalam fanatisme. Hal ini bisa dengan cara mengajarkan bagaimana cara mengevaluasi, bagaimana cara memfilter sumber informasi dan memahami konteksnya. Tidak kita telan mentah-mentah. Kemudian ada dialog antar budaya, mendorong dialog dan interaksi antar budaya. Ini bisa membantu mengurangi prasangka dan stereotip yang menjadi dasar dari sebuah fanatisme. Kemudian pengembangan kecerdasan emosional atau emotional quotient.
Kecerdasan secara emosi kawan-kawan ini memainkan peran yang sangat penting dalam menghindari fanatisme agar kita tidak terjebak. Dengan memahami dan mengelola emosi, kita dapat insya Allah lebih mudah mengendalikan dorongan fanatisme ini. Beberapa strategi yang bisa kita terapkan yang pertama yaitu mengenali emosi, mengenali reaksi diri kita sendiri kawan-kawan terhadap situasi tertentu yang bisa membantu kita agar terhindar dari perilaku ekstrim. Kemudian yang kedua, self control atau pengendalian diri. Mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan diri kawan-kawan, mengendalikan emosi, terutama ketika kita menghadapi pandangan yang berbeda dari teman bicara kita. Ini bisa mencegah tindakan fanatik. Yang kedua, yang ketiga kawan-kawan, mengembangkan sikap atau sifat empati terhadap orang lain, terutama mereka yang memiliki pendapat yang berbeda dengan kita. Ini bisa mengurangi kemungkinan terjadinya fanatisme, terjadinya dehumanisasi dan intoleransi kawan-kawan. Kemudian pentingnya keterbukaan dan toleransi. Kawan-kawan, ini adalah kunci dalam mencegah fanatisme. Dengan membangun sikap terbuka terhadap perbedaan, kita bisa insya Allah lebih mudah untuk menerima pandangan yang berbeda tanpa merasa terancam. Beberapa cara yang bisa dilakukan kawan-kawan yaitu kita perlu mendengarkan secara baik-baik, secara sama, fokus terhadap lawan bicara kita. Mendengarkan pandangan orang lain dengan aktif tanpa langsung menolak atau menghakimi. Bisa membuka wawasan dan mengurangi sikap fanatik. Kemudian yang kedua kawan-kawan, menerima adanya perbedaan. Kita tahu bahwa perbedaan adalah bagian dari kehidupan ini kawan-kawan. Dan tidak semua orang harus memiliki pandangan yang sama. Ini bisa membantu menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang lebih inklusif. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Menghargai keyakinan orang lain. Bahkan ketika kita tidak setuju, ini bisa membantu menghindari konflik, menghindari polarisasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kawan, peran media dalam mengatasi fanatisme. Media kawan-kawan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan mengatasi fanatisme. Dengan penyajian informasi yang seimbang, yang edukatif, media bisa membantu untuk mengurangi eskalasi fanatisme di masyarakat. Peran media yang bisa dilakukan yaitu penyebaran informasi yang seimbang. Yang itu yang pertama. Media perlu menyajikan informasi secara berimbang dan tidak menitikberatkan pada satu kelompok tertentu, sehingga masyarakat bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas. Kemudian yang kedua, apa yang bisa media lakukan yaitu menghindari sensasionalisme. Media harus menghindari penyajian seperti ini kawan-kawan. Berita sensasional yang bersifat sensasional. Ini bisa memicu fanatisme. Berita yang disajikan harus didasarkan pada fakta, tidak bluffing, dan disampaikan dengan cara yang tidak provokatif. Yang ketiga, promosi dialog atau debat yang sehat. Ini menjadi platform untuk dialog dan debat yang sehat. Media ini kan, di mana berbagai pandangan bisa disampaikan dan bisa didiskusikan tanpa adanya kekerasan atau intoleransi. Kemudian lantas peran kita sebagai orang per orang, sebagai individu, sebagai masyarakat dalam menghindari fanatisme ini apa saja? Kawan-kawan, setiap kita memiliki peran penting dalam menghindari fanatisme dengan mengembangkan sikap yang terbuka, sikap yang kritis, memupuk rasa empati dan bisa membantu menciptakan masyarakat yang lebih damai, lebih harmonis. Ada langkah-langkah yang perlu kita ambil kawan-kawan. Untuk hal tersebut, mencari informasi dari berbagai sumber, ini yang pertama perlu kita lakukan. Hindari fanatisme bisa dimulai dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Ingat, sumber yang berbeda, sehingga kita mendapatkan perspektif atau cara pandang yang lebih lengkap. Kemudian yang kedua, menghindari diskusi yang provokatif. Hindari kawan-kawan, diskusi yang cenderung provokatif dan bisa memicu emosi negatif. Fokus pada dialog yang konstruktif dan menghargai perbedaan. Kemudian yang ketiga kawan, mengembangkan network atau jaringan sosial yang beragam.
mengembangkan jaringan sosial yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, pandangan yang berbeda, pendapat yang berbeda. Ini bisa membantu kita untuk mengurangi prasangka dan mengurangi stereotip. Kemudian tidak kalah pentingnya itu kebijakan yang mendukung toleransi. Kawan-kawan, kebijakan publik dari pemerintah juga memiliki peran penting dalam mencegah fanatisme. Pemerintah dan institusi publik harus menerapkan kebijakan yang mendukung tentunya toleransi dan menghargai keberagaman. Beberapa bisa diterapkan melalui kebijakan pendidikan inklusif, mengembangkan kurikulum yang mencakup pendidikan inklusif dan multikultural, bisa membantu membentuk generasi yang lebih toleran, kawan. Kemudian yang kedua, penegakan hukum terhadap tindakan ekstrim. Penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan ekstrim dan intoleransi bisa menjadi langkah penting dalam mencegah fanatisme yang berkembang. Kemudian yang ketiga, kawan-kawan, penyediaan layanan dukungan psikososial. Penyediaan layanan dukungan psikososial bagi individu atau kelompok yang rentan terhadap fanatisme, kawan-kawan, bisa membantu mengurangi dampak negatifnya. Fanatisme adalah fenomena yang bisa menghancurkan, kawan-kawan, menghancurkan tatanan sosial, merusak kehidupan pribadi. Insya Allah dengan memahami sisi buruk fanatisme, kemudian dapat kehancuran apa saja yang bisa ditimbulkan dari fanatisme ini, serta bagaimana cara-cara efektif untuk menghindarinya, kita insya Allah bisa membantu masyarakat, membantu diri kita sendiri setidaknya untuk lebih damai, lebih toleran, lebih harmonis. Pendidikan, literasi, kecerdasan emosional, keterbukaan dan kebijakan publik yang mendukung toleransi ini adalah kunci dalam mencegah adanya fanatisme, timbulnya fanatisme, sehingga tidak berkembang dan bahkan merusak, kawan-kawan. Dengan langkah ini kita bisa membantu membangun masa depan masyarakat kita yang lebih baik dan tentunya lebih harmonis dan lebih manusiawi. Baik, kawan-kawan, terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.